Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri dari SI 4C dan teman saya. Nama saya Hafiza Nasution. Nama saya Jessica Amelia Tosoid. Di sini kami akan menjelaskan uji korelasi menggunakan SPSS. Seperti apa, dan kami akan memberikan penjelasannya serta contoh soal uji korelasi dan cara menggunakan SPSS untuk uji korelasi. Oke, saya di sini akan menjelaskan uji kolerasi, yaitu uji kolerasi merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasilnya ditanyakan dalam koefisien kolerasi yang berkisar antara -1 hingga 1 dengan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Nilai R yang mendekati -1 atau 1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mendiskualifikasi hubungan yang lemah. Jika koefisien kolerasi menunjukkan hasil positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya ketika variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sementara jika koefisien kolerasi negatif, maka variabel memiliki hubungan yang melawan, di mana jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y justru rendah atau menurun. Secara lebih detail, untuk melihat interpretasi kolerasi antara dua variabel, berikut ini kriteria hasil perhitungan. 0. Tidak ada kolerasi antara dua variabel. Lebih besar 0 sampai 0,25, kolerasi sangat lemah. Lebih besar 0,25 sampai 0,5, kolerasi cukup. Lebih besar 0,5 sampai 0,75, kolerasi kuat. Lebih besar 0,75 sampai 0,99, kolerasi sangat kuat. 1. Kolerasi hubungan sempurna positif. -1, kolerasi hubungan sempurna negatif. Jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam kolerasi. Kolerasi juga terbagi menjadi 3, yakni kolerasi sederhana, kolerasi tersial, dan kolerasi ganda. Berikut penjelasan masing-masing kolerasi. Yang pertama ada kolerasi sederhana. Kolerasi sederhana adalah salah satu statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mencari tahu untuk bentuk hubungan antara kedua yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud adalah dua variabel itu memiliki hubungan yang lemah, erat, atau tidak erat. Sedangkan bentuk hubungan yang itu maksudnya antara dua variabel memiliki bentuk kolerasi linear positif atau linear negatif yang mencakup teknik-teknik dari pengukuran asosiasi. Ada 2 teknik pengukuran asosiasi yang paling populer, meliputi kolerasi person-product-moment dan kolerasi rank-Spearman. Kolerasi person-product-moment adalah korelasi yang digunakan untuk kontinu dan data diskrit. Teknik pengukuran asosiasi ini sangatlah cocok digunakan untuk statistik parametrik karena data berjumlah besar
dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi populasi. Sedangkan kolerasi rank Spearman digunakan untuk data diskrit dan kontinu yang statistik non-parametrik. Koefisien kolerasi rank Spearman lebih cocok digunakan untuk statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi, parameter data tidak berdistribusi, atau tidak diukur dalam bentuk ranking. Berbeda dengan kolerasi person, teknik pengurutan asosiasi ini tidak membutuhkan asumsi normalitas, sehingga kolerasi rank Spearman tidak cocok digunakan untuk data dengan sampel kecil. Kolerasi rank Spearman mencari hubungan dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya, kolerasi dihitung berdasarkan order data. Anda bisa menggunakan ketika menemui data kategori seperti kategori pekerjaan, tingkat pendidikan, kelompok usia, dan contoh kategori data lainnya. Dengan demikian, kolerasi sederhana dapat digunakan untuk statistik parametrik dengan jumlah besar dari ukuran parameter dan pada populasinya. Yang kedua ada kolerasi parsial. Kolerasi parsial merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tidak bebas. Caranya, mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat kolerasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisa kolerasi parsial ini akan melibatkan dua variabel, salah satunya yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Sehingga kolerasi parsial ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan kontrol dari salah satu variabel dengan mudah. Selain itu, data yang digunakan dalam kolerasi parsial biasanya memiliki skala interval atau rasio. Berikut pedoman untuk memberikan intervensi dan analisa bagi koefisien kolerasi menurut Sugiono. Yang pertama ada 0,00 dikurang 0,199 sama dengan sangat rendah. Yang kedua ada 0,00 sampai 0,199 bisa kita katakan sangat rendah. Yang kedua ada 0,20 sampai 0,399 bisa kita katakan rendah. Yang ketiga ada 0,40 sampai 0,599 bisa kita katakan sedang. Yang keempat ada 0,60 sampai 0,799 bisa kita katakan kuat. Yang kelima 0,80 sampai 1,00 bisa kita katakan sangat kuat. Yang ketiga ada kolerasi ganda. Kolerasi ganda sangatlah berbentuk kolerasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, dua atau lebih. Variabel independen atau variabel dependen, kolerasi ganda ini berkaitan dengan interkolerasi variabel independen, seperti kolerasinya dengan variabel dependen. Oleh karena itu, kolerasi ganda ini juga merupakan nilai bisa menentukan kuat atau tidaknya pengaruh hubungan antara dua variabel secara bersama-sama. Kolerasi ganda merupakan kolerasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas, X1, X2, Xn, dan satu variabel terkait Y. Apabila perumusan masalah terdiri dari tiga masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan perhitungan kolerasi sederhana. Kolerasi ganda juga memiliki koefisien dengan besar kecilnya antara hubungan variabel yang akan dinyatakan dalam bilangan yang disimbolkan 1 sampai 0 dan plus 1. Kolerasi minus 1 adalah negatif sempurna, yakni ada hubungan di antara dua variabel atau lebih, tapi arahnya terbalik. Sedangkan minus 1
adalah kolerasi positif sempurna, yakni adanya dua hubungan di antara dua variabel atau lebih. Lalu, kolerasi nol dianggap tidak memiliki hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji, sehingga bisa dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Kolerasi sederhana bisa dihitung menggunakan rumus PPM atau persen produk moment. Akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya, biasanya juga dianalisis menggunakan SPSS, yaitu dengan bright correlation. Contoh soalnya, seorang mahasiswa bernama Sultan Ilmi melakukan penelitian dengan judul hubungan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Penelitian dilakukan pada 18 siswa. Setelah menyebarkan instrumen penelitian, Sultan Ilmi mendapatkan data-data penelitian sebagai berikut. Maka apabila Sultan Ilmi ingin mengetahui besaran nilai hubungan variabel X bisa jadi motivasi belajar dan variabel Y hasil belajar. Langkah-langkah analisis yang dilakukan dengan SPSS sebagai berikut. Ya, ini dia data-datanya. Bisa kita lihat ada 18 siswa seperti contoh soal tadi. Di sini variabel menggunakan dua variabel X dan Y. X yang mana X motivasi belajar dan Y hasil belajar. Dan kita akan menggunakan seperti dikatakan menggunakan SPSS. Di sini kita klik variabel Q. Setelah itu di sini kita bikin X. Dan di sini kita bikin Y. Dan pada label kita tulis motivasi belajar. Dan Y-nya hasil belajar. Terus kita klik data. Maka kami seperti ini X, Y. Untuk itu kita akan mengcopy datanya dari Excel lagi ke kita gunakan SPSS. Ini kita kontrol C-kan. Setelah itu kita pindahkan ke sini. Jadi ada titik tentang titik penghubungnya adalah bentuk A. Jadi kita lihat dulu mungkin ini untuk yang X-nya. Oke. Terus di baiklah, apabila dia sudah nampak seperti ini tadi kan saya jelaskan, dia ke kitab pertama buka dulu SPSS, terus klik variabel Q, nanti Anda bisa menuliskan X
di atas di kolom pertama, terus Y di bawah. Maka setelah itu klik data view, terus buka data yang sudah Anda punya dan pindahkan ke sini sesuai dengan data Anda, yaitu X motivasi belajar dia X 30 1 sampai banyaknya itu 18 ya, seperti tadi contoh soalnya, dan Y hasil belajar, dan ini kalau sudah di SPSS. Maka setelah itu kita klik analis, kita pilih correlate, divariative, kita klik. Nah, yang kita blok itu yang ada ini ya, yang motivasi belajar, terus ini kita bikin person, karena ini dia korelasi sederhana, kita masuk juga ke korelasi person. Mau kita pindah korelasi person. Ini juga two-tiled dan flat significant correlation. Kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka di sini sudah muncul hasil kolerasi dari contoh soal kita tadi, yang mana motivasi belajar itu variabel X, dan Y itu variabel Y hasil belajar. Kita lihat di sini, kita akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membaca hasil kolerasi ini. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka berkolerasi. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Yang artinya ini dia. Nilai signifikannya di sini kita lihat 0,056. Dan itu di variabel motivasi belajar atau variabel X. 0,56 berarti dia nilai yang signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dia berkolerasi. Di variabel Y hasil belajar nilai signifikannya juga 0,05 berarti dia berkolerasi. Nah, berarti di sini mereka masih mempunyai hubungan setelah yang disebut kolerasi. Di sini dapat kita lihat juga nilai percent correlation-nya terdapat di pedoman derajat hubungan. Kita bisa lihat di pedoman derajat hubungan ini nilai percent correlation ini seperti apa sih? Di sini nilai percent correlation-nya di variabel motivasi belajar dia 0,457 yang artinya dia posisinya berada di sini. Nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60 berarti dia ada di posisi sini ya teman-teman. Berarti dia kolerasi sedang, termasuk kolerasi sedang. Hasil belajar, kita lihat di variabel hasil belajar, percent correlation-nya 0,457 sama juga. Dia berada di kolerasi sedang. Seperti itulah dia cara menentukan kolerasi persen menggunakan dasar pengambilan keputusannya dan pedoman derajatnya. Baik, kita akan lanjut ke kolerasi berganda. Kita akan lanjut ke kolerasi Spearman dengan cara kita menggunakan data yang tadi juga. Kita tidak ada mengganti data apapun. Kita klik analis, terus kita correlate, kita klik correlate, iterate. Kita ubahi Spearman dan Spearman to tiled flex significant correlation. Maka dia akan muncul seperti ini.
akan muncul tampilan seperti ini. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Non-parametric coloration, yang mana di variabel motivasi belajar nilai signifikannya 0,037, masih di bawah 0,5, berarti dia berkolerasi, yang artinya berkolerasi. Di variabel hasil belajar nilai signifikannya juga 0,037, berarti dia masih artinya nilai signifikannya ini di bawah 0,05 ya, maka dia masih berkolerasi dengan variabel motivasi belajar dan variabel hasil belajar. Kita akan lihat nilai kolerasi conventionnya. Sama juga kita memakai pedoman derajat hubungan. Di sini kita lihat di variabel motivasi belajarnya 0,494, yang artinya dia ada di sini. Jadi ada nilai persen kolerasi 0,41 sampai dengan 0,60. Dia termasuk kolerasi sedang. Dan variabel hasil belajar nilai kolerasi koefisiennya 0,494 juga. Sama juga ya, ada di kolerasi sedang 0,41 sampai dengan 0,60. Yang artinya variabel motivasi belajar serta hasil belajar dia masih memiliki hubungan antara dua variabel, seperti pengertian kolerasi yang dibawakan oleh teman saya tadi 2 orang, berarti dia masih berhubungan. Kita akan lanjut ke kolerasi kendal. Kembali lagi sama saya. Di sini saya akan memberi contoh kasus uji kolerasi kendal menggunakan SPSS. Kita langsung soalnya saja. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau kolerasi antara lokasi atau tempat dengan kepuasan nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Citradana. Untuk itu, penelitian membagikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Adapun tabulasi data jawaban 10 orang responden tersebut dapat dilihat pada tabel pada Excel-nya. Nomor respondennya itu 10 orang nasabah. Lokasinya itu variabel X, yang mana lokasi ini kepuasan nasabah terhadap Koperasi Simpan Pinjam. Skor itu termasuk variabel X, kepuasan nasabah Y itu juga sama. Skor Y adalah variabel Y. Mari kita masukkan ke SPSS. Langkah pertama, kita buka SPSS-nya. Di variabel Y, yang besar. Sini kita bikin lokasi. Di bawahnya kita buat pasang. Di bagian label kita buat lokasi. Sini juga
kepuasan nasabah. Terus di bagian measure-nya itu kita bikin ordinal. Di sini kita buat ordinal. Selanjutnya kita masuk kepada baik, selanjutnya kita setelah semuanya sudah diubah, measure menjadi ordinal, kita klik data view. Di sini kita akan buat lokasinya itu yang ini, yang soalnya tadi. Ini tinggal kita copy paste saja, klik Ctrl C, kita pindahkan ke sini, copy. Setelah itu kita masuk lagi ke sorternya, skor Y-nya kita masukkan, skor variabel Y kita masukkan, sorry ya teman, kita masukkan ke kepuasannya, kita kontrol V. Oke, setelah itu kita klik analyze, kita klik colorate, iterate, terus ini semuanya kita blok, kita klik tanda panah sebelah biar dia pindah lokasi. Ini kita klik kendal tau B, ini to Thailand, ini kita centang flag significant coloration, kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan perbesar terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan melihat hubungan antara variabel berdasarkan nilai signifikan. Nilai signifikan ini. Berdasarkan output uji kolerasi kendal tau B di atas di dalam soal, diketahui nilai signifikan atau sig atau two-tailed antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar ini 0,003 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau nyata antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Jika nilai signifikan two-tailed lebih besar dari 0,05, maka artinya hubungan antara variabel tidak signifikan, atau dengan kata lain tidak ada hubungan antara variabel. Keeratan hubungan antara variabel dalam kolerasi kendal tau B untuk memaknai tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat kerataan hubungan dalam analisa kolerasi menurut Jonathan Sarwono 2015. Kriteria tingkat keratan hubungan atau koefisien kolerasi antara variabel dalam analisa kolerasi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Nilai koefisien kolerasi sebesar 0,05 sampai dengan 0,25, artinya hubungan sangat lemah.
2. Nilai koefisien kolerasi sebesar 0,26 sampai dengan 0,50 artinya hubungan cukup. 3. Nilai koefisien kolerasi sebesar 0,51 sampai dengan 0,75 artinya hubungan kuat. 4. Nilai koefisien kolerasi sebesar 0,76 sampai dengan 0,99 artinya hubungan sangat kuat. 5. Nilai koefisien kolerasi sebesar 1,00 artinya hubungan sempurna. Berdasarkan tabel output uji kolerasi kendal setahu B di dalam gambar ini, diketahui nilai koefisien kolerasi atau kolerasi konveksi. Koefisien antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,824. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sangat kuat. Dia berada di 4, seperti penjelasan saya yang di kolerasi Spearman. Di situ dia dinilai kolerasi 0,76 sampai dengan 0,99 ya, kepuasan nasabahnya. Berarti dia artinya hubungan sangat kuat. Sementara tanda bintang menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikat pada angka signifikat sebesar 0,05. Ini juga. Ada hubungan dilihat dari angka koefisien kolerasi apakah hasilnya bernilai positif atau negatif berdasarkan tabel output pada gambar. Diketahui koefisien kolerasi atau correlation coefficient antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,824. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika lokasi semakin nyaman atau memadai, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Sudah menjelaskan uji kolerasi yang mana kolerasi memiliki tiga jenis: person, kendala tahu B, dan Spearman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai uji kolerasi menggunakan SPSS. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan di sini saya akan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.